Dalam kesusastraan lisan yang berkembang di masyarakat, dongeng sering menyebut tokoh perempuannya memiliki paras yang cantik, baik, lembut, dan pemaaf. Ternyata jika dianalisis lebih lanjut, tokoh perempuan dalam dongeng dapat mencerminkan bagaimana masyarakat kita memandang perempuan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jalsa Dwi Gayani. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan sedikit mengenai hasil analisis saya terhadap dongeng Ande-Ande Lumut dan Lutung Kasarung sebagai kajian sastra bandingan menggunakan pendekatan kritik sastra feminis. Dongeng diceritakan tidak hanya memberi hiburan semata, tapi juga dapat memberi pelajaran moral, melukiskan kebenaran, atau bahkan sindiran. Kehadiran karya sastra selalu dilatar belakangi oleh interpretasi kehidupan yang barang tentu tidak terlepas dari konteks sosial budaya masyarakatnya sebagai pewarisan nilai-nilai kehidupan. Jadi, kita hidup di lingkungan patriarkis, yaitu lingkungan yang menempatkan laki-laki sebagai pemegang kuasa dan penentu norma-norma, sedangkan perempuan adalah sebagai the second sex. Menurut Fredrickson dan Robert, teori objektifikasi memandang perempuan sebagai target tatapan laki-laki yang sering diasosiasikan dengan kesibukannya berpenampilan menarik untuk mendapatkan perhatian laki-laki. Kedua dongeng ini menggambarkannya dengan sangat jelas. Jadi, dalam dongeng Lutung Kasarung ini diceritakan seorang raja memiliki 7 orang putri. Yang bungsu ini namanya Purbasari, dikenal memiliki paras yang paling cantik di antara kakak-kakaknya. Dan si sulung ini ialah Purbararang yang selalu iri terhadap si Purbasari. Pada suatu hari, raja ini tuh memberikan tahtanya kepada Purbasari. Karena perasaan irinya itu, Purbararang berusaha untuk menyingkirkan Purbasari. Ia menyiram tubuh dan wajah Purbasari dengan cairan berwarna hitam yang diberikan oleh nenek sihir. Tubuh Purbasari diceritakan dipenuhi oleh bercak hitam mengerikan, sehingga Purbararang pun memiliki kesempatan untuk mengusir dan mengasingkannya ke dalam hutan. Kira-kira kenapa Purbararang menyerang kecantikan atau fisik Purbasari? Sebenarnya kan masih banyak cara yang dapat ditempuh oleh Purbararang untuk menyingkirkannya, seperti menyebar hoax, menjebak, atau menuduh Purbasari melakukan tindakan asusila. Saya pikir itu cukup menodai nama baik kerajaan. Jadi, kita hidup di mana masyarakat mempercayai bahwa cantik memberi banyak keuntungan. Pepatah lama yang mengatakan what is beautiful is good nyatanya masih berlaku hingga hari ini. Cantik berarti menarik. Ketika seseorang dianggap menarik, maka peluang terciptanya halo efek akan semakin besar. Halo efek adalah bias kognitif dalam menilai seseorang atau objek secara menyeluruh, dan penilaian tersebutlah yang akan menjadi acuan ketika menilai kriteria yang lain. Halo efek menjadikan penilaian-penilaian setelahnya memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan kriteria yang pertama. Jika kita menilai seseorang cantik, secara tidak sadar kita telah menggunakan suatu standar kecantikan. Nah, penilaian-penilaian setelahnya terhadap orang lain akan memiliki kecenderungan untuk menyesuaikan orang yang pertama tadi. Hidup di lingkungan patriarkis, otomatis yang terinternalisasi dalam diri perempuan adalah perspektif masyarakat itu sendiri yang menempatkan laki-laki sebagai penguasa dan penentu norma-norma yang berlaku. Misalnya, standar kecantikan yang ditetapkan oleh masyarakat kita adalah harus memiliki kulit yang putih, hidung yang mancung, tinggi semampai, kulit mulus tanpa jerawat, dan lain sebagainya. Lantas, ketika seorang perempuan tidak mendapati tubuhnya demikian, ia akan merasa kurang, ia akan merasa tidak cantik. Maka tidak heran jika perempuan memiliki obsesi terhadap penampilan. Objektifikasi perempuan ini pada gilirannya akan berdampak negatif pada dirinya sendiri, seperti merasa rendah diri, diet ekstrim, mencoba berbagai produk skincare yang dapat menjanjikan beauty ideals, kemudian nekat melakukan rangkaian perawatan yang tak jarang terasa menyakitkan. Nah, masyarakat kita cenderung memberi perlakuan lebih positif kepada perempuan cantik. Maka tidak heran jika beauty privilege membuat iri Purbararang yang diceritakan kurang cantik. Berdasarkan hal tersebut, tindakan Purbararang adalah
luapan rasa ketidakadilan yang dirasakannya. Namun bukan berarti saya membenarkan tindakan Purbararang, karena pada akhirnya kita tidak bisa mengontrol kendali orang lain. Atas dasar keinginannya menguasai kerajaan, Purbararang menyerang kelemahan Purbasari yang dalam pandangan patriarkis adalah kecantikan. Masyarakat kita terlalu mengelulukan keindahan fisik seseorang, hingga ungkapan sarkastik keadilan sosial bagi seluruh rakyat good looking menjadi tak asing di telinga kita. Ruang gerak perempuan dalam dongeng Lutung Kasarung ini seolah-olah dibatasi, yaitu ketika Purbasari diusir dari istananya dan diasingkan karena memiliki bercak hitam di tubuhnya. Alih-alih diobati terlebih dahulu, Purbasari langsung diusir dan diasingkan. Nah, gambaran ini memperlihatkan bahwa bekas luka atau noda bagi tubuh seorang perempuan sangatlah fatal. Bukan suatu hal yang berlebihan jika suatu bekas luka atau noda dapat menghancurkan hidup perempuan. Hal inilah yang coba Purbararang manfaatkan untuk menjatuhkan Purbasari. Pada akhirnya, luka pada tubuh perempuan tidak hanya menjadi beban fisik, namun juga menjadi beban psikologis dan sosiologis, sehingga status sosial Purbasari jatuh. Dongeng ini menggambarkan bahwa sejak dahulu luka atau noda dianggap sebagai cacat, terlebih jika hal tersebut dialami oleh perempuan. Dalam dunia medis, operasi laparoskopi menjadi indikasi opini publik yang negatif terhadap bekas luka. Permasalahan yang hampir dimiliki oleh setiap perempuan adalah stretch mark. Kulit manusia memiliki elastisitas yang berbeda-beda, maka seharusnya stretch mark dianggap normal. Namun bekas luka menjadi momok yang menakutkan bagi perempuan, karena anggapan bahwa cantik itu harus putih bersih, mulus, dan putih. Anehnya lagi, senatural rambut tubuh pun menjadi salah satu standar kecantikan. Lagi-lagi hal ini hanya berlaku bagi perempuan, karena rambut tubuh dianggap terlalu maskulin. Sebagai objek untuk dibandingkan, secara garis besar, objektifikasi perempuan dalam dongeng Ande-Ande Lumut bermula dari menyebarnya berita pencarian jodoh. Di perjalanan menuju desa tempat Ande-Ande Lumut tinggal, mereka dicegat oleh kepiting raksasa bernama Yuyu Kangkang. Mereka ditawari bantuan untuk menyeberang dengan syarat harus mencium Yuyu Kangkang terlebih dahulu. Sesampainya di sana, sayang sekali mereka ditolak oleh Ande-Ande Lumut dengan alasan telah dicium oleh Yuyu Kangkang. Objektifikasi perempuan dalam dongeng ini ditandai oleh adanya persaingan ketat antar perempuan untuk mendapatkan perhatian Ande-Ande Lumut. Menurut kacamata feminis, dongeng Ande-Ande Lumut ini menggiring pembaca atau pendengar untuk fokus pada kesalahan kelenting merah, kelenting biru, dan kelenting hijau. Alasan penolakan Ande-Ande Lumut terhadap perempuan yang dicium Yuyu Kangkang adalah gambaran serupa mengenai keperawanan yang sering diagung-agungkan oleh masyarakat patriarkis. Keperawanan sering diartikan sebagai kesucian. Penggunaan kata suci yang disematkan kepada perempuan yang belum pernah melakukan persetubuhan seakan menyanjung dan memuliakannya. Namun, menurut kacamata feminis, perlakuan ini bersifat seksis karena hanya dibebankan kepada perempuan saja. Ungkapan senakal-nakalnya laki-laki, ia akan memilih perempuan yang baik untuk menjadi ibu dari anak-anaknya. Berakar dari ketidaksetaraan gender. Nyaris tidak terdengar tuntutan kepada laki-laki untuk tetap menjaga kesuciannya dalam artian tidak melakukan persetubuhan di luar pernikahan. Di lingkungan patriarkis, perempuan yang kehilangan keperawanannya dianggap tidak berharga, kehilangan masa depan, dan kehilangan kesuciannya. Seolah perempuan yang tidak lagi perawan memang pantas untuk dicampakkan, seperti penolakan yang dilakukan oleh Ande-Ande Lumut terhadap perempuan yang telah dicium oleh Yuyu Kangkang. Pola pikir seperti ini sangatlah diskriminatif. Tidak memikirkan perempuan di luar sana yang kehilangan keperawanan bukan atas keinginannya sendiri. Jika ada yang masih percaya bahwa keperawanan bisa dinilai dari robekan selaput darah, itu merupakan salah satu mitos terbesar. Apalagi jika masalah keperawanan ini masih menjadi halangan perempuan untuk terjun ke dunia kerja. Tidak ada relevansi antara keperawanan dengan kinerja seseorang. Lebih tidak masuk akal lagi jika harga diri seorang perempuan ditentukan oleh selaput darahnya.
Tidak ada data atau bukti ilmiah yang bisa kita rujuk untuk mengetes keperawanan perempuan. Perlakuan ini bersifat seksis dan dapat menimbulkan trauma bagi kaum perempuan. Juga dapat menyebabkan kecenderungan perempuan untuk terjun ke dunia prostitusi. Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Pranawati di Bandung, Jawa Barat terhadap 8 perempuan berusia 18 sampai 24 tahun yang terlibat prostitusi sebelum menginjak usia 18 tahun, ditemukan bahwa faktor yang mendorong remaja perempuan terlibat dalam prostitusi adalah kondisi tidak perawan dan pengalaman hidup yang kompleks, khususnya dalam interaksi dengan keluarga. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.